Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Aldira Adaha dengan NIM 112204115. Saya mahasiswa Universitas Nusa Mandiri Margonda Depok. Di sini ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tugasnya membuat sebuah artikel tentang skandal korupsi yang dilakukan oleh petinggi dunia, tetapi bukan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di sini saya membahas skandal korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Korea Selatan yang bernama Park Geun-hye. Jadi salah satu skandal politik yang paling menonjol adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Publik Korea Selatan terkejut dengan keterlibatan seorang pemimpin negara dalam penyalahgunaan kekuasaan dan hubungan yang tidak pantas yang memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Park Geun-hye adalah seorang politikus Korea Selatan yang lahir di Daegu, Korea Selatan pada 2 Februari tahun 1952. Ia adalah putri sulung dari Park Chung-hee, seorang jenderal militer dan presiden Korea Selatan selama 20 tahun dari awal 1960-an hingga awal 1970-an. Anak-anak Park Geun-hye dibesarkan dalam lingkungan militer dan politik yang kuat. Pada tahun 1998, ia memulai karir politiknya sebagai anggota Majelis Nasional Korea Selatan. Park Geun-hye mulai sebagai anggota Partai Saenuri, sebelumnya dikenal sebagai Grand National Party, dan kemudian menjadi presiden partai tersebut selama karir politiknya. Dia terpilih sebagai presiden Korea Selatan pada tahun 2012, menjadikannya wanita pertama yang melakukannya. Selanjutnya kita akan masuk ke skandal korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Skandal ini mencuat pada tahun 2016 ketika publik mulai mengetahui tentang hubungan dekat antara Park Geun-hye dan sahabatnya Choi Soon-sil. Choi yang bukan pejabat pemerintahan dituduh memanfaatkan hubungannya dengan presiden untuk memaksa perusahaan-perusahaan besar termasuk Samsung, Lotte, dan Hyundai untuk memberikan sumbangan ke yayasan amal yang dikendalikan olehnya. Dalam pertukaran, perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan mendapatkan dukungan pemerintah atau mendapat kemudahan dalam urusan bisnis. Ketika rahasia skandal ini terbongkar, warga Korea Selatan bereaksi dengan protes massal dan tuntutan untuk pengunduran diri Park Geun-hye. Demonstrasi besar-besaran di jalanan Seoul menyoroti kekecewaan publik terhadap tingkat korupsi tinggi dan keterlibatan politik dalam bisnis. Pemerintah pun merespons dengan menyelidikinya lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas jumlah dana yang telah dilakukan skandal korupsi ini. Jumlah dana yang terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye melibatkan dana besar yang dikumpulkan melalui kegiatan penyuapan dan pemerasan perusahaan-perusahaan besar. Namun memberikan angka pasti atau perkiraan yang akurat bisa sulit. Kenapa? Karena nilai dana yang terlibat seringkali kompleks dan sulit ditentukan dengan pasti. Samsung, Lotte, dan Hyundai antara lain dituduh memberikan sumbangan ke yayasan amal yang dikendalikan oleh Choi Soon-sil. Diduga sumbangan ini diberikan sebagai imbalan atas dukungan pemerintah atau kemudahan bisnis yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Karena cakupan investigasi, pengungkapan, dan perhitungan dana yang terlibat dalam skandal tersebut dapat berubah-ubah, sulit untuk menentukan jumlah total dana yang terlibat dalam skandal tersebut. Pihak berwenang dan pengadilan melakukan investigasi untuk menemukan bukti dan menghitung jumlah uang yang terlibat dalam skandal ini. Berikutnya kita akan membahas sanksi dan hukuman yang diterima oleh mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dihadapkan pada konsekuensi hukum yang serius sebagai akibat dari skandal korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan penerimaan suap. Pada bulan Maret 2017, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan untuk menghentikan Park Geun-hye dari jabatan presiden setelah proses pemakzulan.
Pada bulan April 2018, mantan presiden ini dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun dan didenda sebesar 17 juta dolar Amerika atau sekitar 235 miliar rupiah oleh pengadilan Seoul. Nah, selanjutnya apa dampak yang terjadi pada skandal korupsi ini? Jadi, kasus ini membawa dampak besar terhadap politik dan masyarakat Korea Selatan. Terbongkarnya skandal ini menyoroti masalah korupsi tinggi dan interaksi yang terlalu dekat antara dunia politik dan bisnis. Selain itu, skandal ini juga mengubah peta politik negara dan menciptakan kesadaran baru akan pentingnya transparansi dan etika dalam kepemimpinan. Dengan demikian, kasus korupsi Park Geun-hye bukan hanya mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang petinggi negara, tetapi juga menggambarkan bagaimana skandal semacam ini dapat mengguncang dasar-dasar politik dan sosial suatu negara. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, kasus korupsi Park Geun-hye mencerminkan konsekuensi serius yang dihadapi petinggi negara yang terlibat dalam praktik korupsi dengan perpaduan pengaruh politik dan bisnis yang merugikan. Skandal ini tidak hanya mengguncang Korea Selatan, tetapi juga memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan suatu negara. Nah, sepertinya kita sudah sampai di ujung presentasi kali ini. Jika ada yang ingin kritik, saran, atau komen apapun itu, silakan tulis saja di kolom komen di bawah ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video kali ini. Saya Muhammad Aldi Radaha, izin mengundurkan diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.